Tapi terkait dengan Yesaya 14 ayat 12, kenapa ada malaikat yang dikatakan sebagai bintang timur putra fajar? Karena malaikat pun dikatakan sebagai anak-anak Allah dalam kitab Ayub, salah satunya. Dan ditafsirkan itu memang malaikat yang disebut sebagai anak-anak Allah. Dan Lucifer ini adalah menurut beberapa penafsiran, walaupun ini produk tafsiran abad keempat dan kelima Masehi, itu mereka yang berada di kelompoknya Serafim. Serafim ini adalah malaikat yang hierarkinya tertinggi, dan kata seraf itu artinya api yang membakar. Dan api ya Serafim ini ya yang melayani Allah secara dekat dengan Allah dan memiliki kemuliaan yang sangat besar. Dan karunia-Nya itu sangat luar biasa, charming ya, pokoknya sangat indah lah. Makanya dia memiliki tingkatan tertinggi. Tapi pada dasarnya dia bukan Allah, dia tidak sama dengan anak Allah. Dan ketika dia dalam Yesaya 14 ayat 12 dikatakan, aku hendak menaikkan tahtaku melampaui bintang-bintang Tuhan, menggambarkan kesombongannya. Dia tidak puas dengan gelarnya sebagai sebagai putra fajar. Lucifer dalam pengertian iblis. Karena di dalam naskah Ibrani ataupun di Septuaginta itu nggak ada nama Lucifer itu merujuk kepada iblis. Jadi kalian jangan mau dibodoh-bodohin orang. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Silakan. Kak, aku mau minta Kak Eli jabarin ya, itu kasih penjelasan tentang Zakaria 7 ayat 1 sampai 14. Itu tentang ibadah puasa yang baik. Ya, silakan Timothy. Zakaria berapa tadi? Zakaria 7 ayat 1 sampai 14. Nah, Zakaria 7 ayat 1 sampai 1 sampai 14. Oke. Timothy, Anda Timothy? Karena biasanya dari timur tuh banyak hal berpuasa ya. Ada enggak Timothy di situ? Kalau enggak aja biar aku. Zakaria 7 ayat 1 sampai 15 tentang berpuasa. Panjang ya kalau kita baca sampai habis ini. Iya, panjang. Sebenarnya aku mau kurang ini ya kalau dikaitkan dengan tradisi gereja membahas tentang Zakaria 7 ayat 1 sampai 14. Tapi kalau kita baca hati-hati ya, ada kasus tertentu mengenai tentang tata ibadah mengenai puasa ini, itu diwakili oleh beberapa para nabi yang sesuai dengan konteksnya. Contoh seperti yang dikatakan Kak Elia tadi, Daniel menggunakan tradisi puasanya, puasa apa? Dengan tidak makan daging. Nah, contoh yang seperti yang dikatakan Zakaria ini kemungkinan adalah contoh ketika mereka menjalankan ibadah puasanya pada zaman mereka. Tapi kalau diterapkan seperti ini ya bisa saja. Itu sih yang bisa saya tambahkan. Iya, itu jadi polanya saja ya. Iya. Yang jelas pengertian puasa itu adalah untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Bagaimana caranya ya? Pada dasarnya kamu menyangkali apa yang menjadi kebutuhan dagingmu. Gitu sih. Gitu ya. Kalau dibaca secara keseluruhan ini esensinya itu tetap sama tentang puasa. Cuma kalau yang di Zakaria ini kan tentang ya bagaimana puasa itu dalam tanda kutip di zamannya Raja Darius Agung. Ya. Jadi nggak ada hal-hal yang spesifik dari ini. Karena gereja pun sepertinya memang tidak banyak mengacu kepada yang di Zakaria ini. Ya, lebih condong kepada Daniel dan Daud. Gitu. Oke? Gitu ya Meme ya. Iya Kak Elia, makasih, Tuhan berkati. Iya. Prinsip teknisnya dan moralnya itu tetap sama. Begitu. Ya, silakan pantang mundur. Halo? Buka mikrofonnya, Pak.
Oh, halo, selamat sore, Ya, Bang. silakan. Mau nanya aja. Hmm, eh, Setelah orang yang sudah terlahir baru, apakah itu hukum Taurat atau di perjanjian lama itu masih berlaku atas dirinya? Terus bagaimana tanggapan Anda tentang sunat? Dan eh, sepengetahuan Anda itu gereja yang paling mendekati dengan Injil itu gereja apa ya? Terima kasih. Ya, silakan Timothy. Terkait dengan hukum Taurat, perlu kita ketahui hukum Taurat itu merupakan suatu tuntutan dan bagaimana mengacu kepada hukum moral dan hukum legalistik yang berlaku dari zaman bangsa Israel sampai generasi-generasinya yang dikenal nantinya sebagai pengikut kaum-kaum Yahudi. Kekristenan memiliki akar dari Yudaisme dan memiliki akar dari bangsa Israel. Tapi perlu kita simak ya, mengenai hukum-hukum itu dalam Ibrani 10 ya, Kak Elia, yang mengatakan tentang masalah korban dan sebagainya itu adalah gambar, itu adalah bayangan, tapi wujudnya ada pada Kristus. Kenapa? Karena Kristus itu adalah Imam Melkisedek yang tidak membawa Taurat tapi memberikan roti dan anggur, yang memiliki sebagai keimamatan yang lepas dari suku Lewi. Karena hukum Taurat juga berkaitan dengan suku Lewi yang memiliki aturan yang sifatnya legalistik selain hukum moral. Kalau dikatakan apa hukum Taurat masih berlaku? Ya, masih berlaku. Roma 3:31. Paulus mengatakan, apakah kami membatalkan Taurat? Sama sekali tidak, tapi kami meneguhkannya. Tapi bagaimana dengan Efesus 2:15? Dengan kematiannya ia telah membatalkan hukum Taurat. Membatalkan dalam Efesus 2:15 ya, membatalkan itu adalah membatalkan kutuk yang diberikan Taurat. Kenapa? Ulangan 27:26 dikatakan, barang siapa yang tidak setia mengikuti apa yang disampaikan dalam Taurat ini, terkutuklah dia. Dan kita melihat banyak sejarah-sejarah dari perjanjian lama, bahkan Musa sendiri berdosa di hadapan Allah. Makanya Musa, para pendahulu kita itu mendapatkan kutuk, yaitu dosa. Dan inilah yang dibatalkan Kristus, yaitu kutukan dosa itu. Loh, berarti kalau itu hanya kepada kutukan dosa, apakah kita boleh menjalankan hukum Taurat? Pertanyaannya, kalau kamu menjalankan hukum Taurat itu secara legalistik, yang dikenal sebagai dari Yahudi sekarang ya, ada 300 mitzvot itu. Pertanyaannya, kamu menggunakan itu sebagai syarat keselamatan? Kalau kamu menggunakan itu sebagai syarat keselamatan, Kristus tidak sama sekali berguna bagimu. Karena apa? Karena Yakobus pasal 2 ayat 10 dikatakan, barang siapa yang melanggar satu saja hukum dari 10 perintah Allah, dia melanggar semuanya. Ini menunjukkan kita apa? Menunjukkan bahwa ketika kita menjalankan baik itu hukum secara legalistik, untuk menegakkan hukum moral itu, pada faktanya kita sia-sia saja. Jangan itu, kita harus menjalankan hukum korban bakaran. Korban bakaran saja sampai sekarang kita nggak bisa memberikannya. Kenapa? Bait suci belum dibangun. Orang Yahudi sendiri pun yang tertuntut dengan 300 mitzvot itu, mereka belum bisa memberikan korban bakaran. Hanya bisa menggunakan ayam diputar-putar di atas kepalanya. Itu nggak sesuai tradisi Taurat. Jadi, penggenapan tentang masalah Taurat berlaku sifatnya moral, legalistik tidak. Karena kita menggunakan hukum Nuh. Bahkan orang-orang Roma sendiri pun mendapatkan hukum yang sesuai ajaran moral Taurat, walaupun legalistiknya tidak. Roma 2 ayat 15 sampai dan 16. Itu yang sering kita pelajari sebelumnya ya. Terkait dengan sunat, Paulus sendiri tidak bermasalah dengan sunat sebenarnya. Banyak gereja yang salah mengartikan tentang sunat itu, seolah-olah kalau disunat berarti kita menyia-nyiakan apa yang telah Kristus berikan kepada kita. Tapi yang dimaksud Paulus adalah, saya lupa dalam kitab Galatia itu yang mengatakan tentang sunat ataupun bersunat, tentang sunat maupun yang tidak bersunat, itu tidak penting. Tetapi kamu diselamatkan dalam Kristus. Nah, jadi pokok keselamatan kita bukan karena sunat. Kalau kamu sunat ya nggak masalah. Paulus saja enjoy loh sama orang yang disunat. Contohnya Kisah Rasul 16 ayat 2. Dia menyuruh muridnya Timotius untuk disunat. Walaupun konteksnya untuk penginjilan, tapi Paulus tidak masalah dengan sunat. Hanya saja jangan menggunakan sunat itu sebagai syarat keselamatan. Ya. Nah, yang ketiga saya nggak tahu tadi apa pertanyaannya. Karena agak kabur ya. Mungkin bisa dipertanyakan kembali kalau yang pertanyaan ketiga. Oh, yang ketiga itu, sepengetahuan Bapak itu di Indonesia kan terlalu banyak aliran gereja ya. Yang paling baik lah, yang paling dekat dengan pemahaman atau konsep dengan Injil itu gereja apa ya?
kira-kira Pak? Makasih. Sebenarnya gini ya, setiap gereja itu memiliki yurisdiksi yang berbeda-beda, memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Terkait dengan tata ibadah dan sebagainya, memiliki ciri khas yang juga berbeda. Tetapi, Tritunggal, Kristologi, dan ontologisnya sama. Bukan ajaran yang diajarkan bidat. Dan itu masih bisa ditoleran. Ya, walaupun kita masih belum satu persekutuan dalam perjamuan kudus. Saya sendiri memang dari Roma Katolik, Pak. Walaupun jiwa dan juga pemikiran dan iman saya itu dari Ortodoks Katolik Timur. Kenapa? Dari Timur. Kenapa? Karena begini, mungkin setiap orang bisa memiliki cara pandang yang berbeda. Kalau di gereja Timur itu masih ada kiblatnya, Pak. Orang Yahudi masih ada kiblat. Kita lihat dalam kitab Daniel, di mana Daniel itu menghadap arah Yerusalem sampai orang-orang Babel itu mau menangkap dia dan mau dibakar itu. Bukan mau dibakar, mau diadu dengan singa pada zamannya Darius. Nah, orang Yahudi mengenal kiblat. Saudara kita yang beragama Islam itu mengenal kiblat. Bahkan dalam tafsir mereka menceritakan orang-orang Nasrani, walaupun kita bukan Nasrani ya, orang-orang Nasrani menghadapkan kiblat mereka ke arah timur. Dan Tertullianus, Bapak Gereja abad kedua, ini belum Islam ya, Bapak Gereja Tertullianus pernah mengatakan orang-orang pagan menuduh orang-orang Kristen menyembah matahari karena menghadap ke timur. Nah, terkait mau menggunakan kiblat atau tidak, pada dasarnya kita mengakui Allah itu tak pernah terikat ruang dan waktu. Gereja melestarikan tentang masalah kiblat itu karena gereja ini memandang Kristus itu sebagai terang. Yohanes 8 ayat 12 dan Yohanes 9 ayat 5 yang dikatakan, selagi aku ada di dunia, akulah terang dunia. Secara fisik terang dunia itu apa? Matahari. Tapi kalau kita lihat dalam kitab Maleakhi dikatakan terang dari Allah, terang surya dari Allah akan muncul di hadapanmu. Ya, Bapak Gereja menafsirkan ini kepada Kristus. Tapi matahari bukan Kristus loh ya. Simbolnya dikatakan seperti simbol matahari yang terang dari timur, yang terbit dari timur, Matahari yang terang dari timur, yang terbit dari timur. Yang betul, Pak. Oke. Dan gereja Katolik pun sebenarnya, Pak, itu masih melestarikan yang dikenal sebagai Tridentin sebenarnya. Tapi pada waktu Konsili Vatikan kedua, gereja waktu itu sudah memiliki cara tradisi yang sudah agak sedikit berbeda, dan mereka menjalankan ya sama sih sebenarnya antara Novus Ordo dengan Tridentin. Cuma Novus Ordo mungkin mereka tidak menggunakan kiblat lagi, mereka sudah menghadap jemaat gitu. Yang biasa kita lihat di gereja-gereja kita. Bagaimana gereja Protestan? Gereja Protestan pun masih ada yang namanya gaya Tridentin ini, menghadap di timur. Tetapi mereka tidak mempakemkan itu sebagai suatu tuntutan. Karena apa? Karena Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Makanya ada gereja Protestan yang sama seperti Katolik Tridentin, tapi ada juga yang sama seperti Novus Ordo. Makanya ada yang menduga gereja Katolik waktu itu supaya bisa merangkul beberapa gereja dan juga pandangan orang-orang yang salah terhadap gereja Katolik, meluaskan sedikit ya, sehingga tidak lagi monoton terhadap Tridentin, tetapi ada Novus Ordo yang hampir mirip seperti gaya gereja Protestan. Nah, itu kembali lagi sama kawan-kawan Katolik bagaimana cara menjawabnya. Tapi gereja Katolik dan Ortodoks sepakat, mereka ada altar, mereka ada kiblatnya, mereka ada susunan ibadahnya, ada imam yang dikenal sebagai sebagai episkop, uskup. Episkop itu ada dalam Alkitab loh. Ada juga presbiteros yang di dalam bahasa Latin itu adalah presbiter, artinya gembala. Itu ada. Nah, jadi kalau dikatakan lebih mendekati, kalau kacamata saya ya Pak, saya lebih memandang gereja timur itu lebih mendekati. Berarti gereja yang lain bagaimana? Mereka sebenarnya sama dengan kami, cuma mungkin ada sedikit pembraktisan. Ya pada dasarnya nggak salah juga, karena Yesus pernah mengatakan Allah itu roh. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu omnipresent, maha hadir. Jadi itu lebih melihat kepada hati. Tapi kami tetap melestarikan tradisi itu, karena kami adalah Israel yang baru. Jadi itu lebih ditetapkan sebagai simbolik, karena kekristenan tidak pernah lepas dengan simbol. Seperti itu Pak. Silakan Kak Elia. Ya sepakat ya, saya pun meskipun saya dari Protestan, dan meskipun saya tidak tertanam di Ortodoks atau di gereja Timur, saya lebih merasa bahwa paham Timur itu lebih
murni, lebih rasul ya, lebih apa ya saya katakan ya. Ini opini saya saja ya, lebih baik menurut saya penjabarannya ya, pegelar dan banyak hal gitu. Saya lebih condong ke timur sebenarnya. Meskipun saya condong ke timur, bukan berarti saya menutup mata kepada barat atau kepada gereja saya sendiri. Tidak ya, tapi ya bagi saya itu perbedaan secondary itu kan itu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Dan lagi-lagi saya katakan hal-hal yang primer di gereja timur, di gereja Katolik, di barat dan juga Protestan itu kan sama begitu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Karena begini Pak, puncak penyembahan tertinggi dalam iman kita itu sebenarnya adalah ketaatan. Ya, percuma kita di gereja manapun itu, tapi kalau kita tidak punya sikap hati yang mau taat dan setia kepada perintah-perintah Tuhan, itu tidak berguna. Gitu. Jadi dimanapun Anda, mau di Katolik, mau di Ortodoks, mau di Protestan, kalau kita sama-sama taat di dalam Kristus yang sama itu mengikuti perintahnya, yaitu menginjili orang dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang kudus, berbuat kasih, mengasihi Allah, mengasihi sesama, ya memberi orang yang kelaparan, memberi minum orang yang kehausan, memberi tumpangan, membantu sesama, yang dengan cara itu kita memuliakan nama Allah kita. Itu tidak lagi berbicara tentang identitas gerejamu, tapi kamu sudah langsung berbicara tentang identitas Kristus yang menghidupi kamu. Ya, jadi ya kita harus lebih berfokus kepada kemuliaan Allah kita daripada kemuliaan identitas kita secara personal gitu. Jadi saya itu makanya tapi saya tidak bisa pungkiri bahwa dalam berapologetika, dalam berteologi memang saya lebih condong ke timur ya. Tetapi dalam hal menyikapi perbedaan itu saya tidak menimpang tindihkan yang satu dengan yang lain. Karena saya punya banyak teman-teman orang Katolik, mereka buahnya baik sekali, luar biasa. Saya juga punya orang-orang Ortodoks juga, begitu juga orang Protestan juga begitu. Jadi saya tidak mungkin meniadakan Kristus yang saya lihat di dalam orang Protestan, orang Katolik dan orang Ortodoks hanya karena perbedaan cover. Itu saja. Jadi ya kesejatian Injil itu adalah tentang menghidupinya. Ya, sama seperti yang diperkatakan Rasul Paulus kepada suratnya kepada jemaat di Filipi, bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal siapa? Mengenal Kristus. Begitu, ya. Gitu, Pak. Oke, Pak. Ya. Kalau tanggapan Anda itu di hukum Taurat apakah masih berlaku di Perjanjian Baru? Kalau tanggapan dari Elia begitu. Iya, tapi bukan menjadi sarana keselamatan. Tidak masalah. Itu mau disunat, mau di apa segala macam dengan Taurat itu tidak jadi sarana keselamatan. Kutuknya dan ketentuannya itu sudah diganti oleh Kristus. Begitu. Nah, jadi tidak perlu melakukan Taurat dalam pengertian hal-hal yang seremonially untuk tanda pengampunan dan lain, tidak, karena Kristus sudah datang untuk itu semua bagi kita. Ya. Hukum moral tetap berlaku, hukum sipil tidak lagi berlaku. Oke? Iya, makasih Bapak-Bapak. Oke, Tuhan berkati Pak pantang mundur. Jadilah seperti namamu, pantang mundur dalam iman. Ya. Oke. Ya, silakan Durman. Halo, Durman. SI. Halo. Tadi kan kamu lagi pengen minta dinaikin nih. Udah dinaikin kok nggak ada suara. Iya. Ya, shalom Pak Dulia. Sabar dulu Angel, sabar. Silakan Durman. Halo? Tidur? Lagi makan semangka? Halo? Kenapa nggak ada suaramu, Pak? Salah tadi. Cepatlah, mau tanya apa, Pak? Nah, ini yang kedua ini tentang bintang timur. Ya. Siapa bintang timur ini? Itu si Lucifer atau ada cerita lain? Itu gimana? Silakan Timothy, bintang timur. Jawablah. Tapi Pak Durman ini dari mana dulu nih? Dari Kristen kan, dari Islam atau dari agama lain? Kristen. Saya Kristen Protestan. Oke, ini berkaitan juga. Karena gini Pak, ntar dulu Pak.
Kalau kita tarik dari kehendak Roh Kudus, Tuhan Yesus kan dilahirkan di kandang domba. Nah, secara itunya Raja Herodes kan disuruh anggotanya itu mencari tahu di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Saya pikir itu apa si Lucifer untuk menuntun anggotanya si Herodes atau gimana itu? Ya, gini Pak. Terkait dengan Lucifer, itu kan kita pernah bahas sebelumnya. Itu bukan personal name, itu bukan nama dari sang iblis. Bahkan menariknya dalam tradisi Targum ya, Targum Neofiti, kalau saya nggak salah, dalam bukunya Pereshat Noah. Bukan. Itu dengan Beshorat Haselaf, ada penafsiran mengenai Kejadian 3:15. Ular yang mencobai Adam dan Hawa itu kan kita tafsirkan sebagai Lucifer. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah Samael, Pangeran Elohim atau Samael. Tapi ada juga kaum satanik nih yang katakan Samael berbeda dan Lucifer, terserahlah. Toh mereka pun galangan satanik ini juga baru ada abad pertengahan. Kalau penafsiran saya pribadi, kemungkinan Samael itu adalah nama bagi bintang timur putra fajar yang jatuh ini. Tapi terkait dengan pertanyaan Bapak, Yohanes 14 ayat 12, kenapa gelar bintang timur itu diberikan kepada seorang malaikat yang jatuh? Konteks dalam Yesaya 14 ini fokusnya adalah kepada bangsa Babylon terhadap dia yang memiliki kesombongan di hadapan Allah. Tetapi kenapa difigurkan juga kepada si iblis? Ya, ini sama seperti Keluaran dalam kitab Kejadian pasal 3. Itu kan menceritakan ular. Kenapa gereja menafsirkan ini kepada iblis? Karena setiap firman Tuhan itu bermakna ganda, atau bisa dikatakan pedang bermata dua. Nah, di Yesaya 14 ayat 12 dikatakan bahwa Samael ini sebagai bintang timur putra fajar, karena timur ini melambangkan seperti yang dikatakan Kak Elia kemarin, melambangkan kekekalan. Kedua, melambangkan kehadirat Allah yang terbit, karena terang itu digambarkan seperti terbit kepada orang-orang dalam kegelapan. Nah, awal mula diciptakan manusia dari apa? Dari gelap ke terang atau terang dari gelap? Yaitu dimulai dari gelap ke terang dulu. Maka itu gambarnya seperti bintang timur putra fajar. Dia digambarkan yang gilang gemilang menuju kekekalan, menuju kepada terang yang sangat besar. Tetapi dia ini bukan adalah Allah. Ini jangan disalahartikan sama seperti ajaran Mormon ya, yang mengatakan Lucifer itu adalah saudara kembarnya Yesus. Gara-gara kitab Wahyu menceritakan, Wahyu 22 nih, menceritakan itu adalah bintang timur ya Yesus. Yesaya 14 ayat 12 itu adalah Lucifer. Enggak. Kita tidak pernah mengenal yang namanya Lucifer itu saudara kembar Yesus, enggak. Tapi terkait dengan Yesaya 14 ayat 12, kenapa ada malaikat yang dikatakan sebagai bintang timur putra fajar? Karena malaikat pun dikatakan sebagai anak-anak Allah dalam kitab Ayub, salah satunya. Dan ditafsirkan itu memang malaikat yang disebut sebagai anak-anak Allah. Dan Lucifer ini adalah menurut beberapa penafsiran, walaupun ini produk tafsiran abad keempat dan kelima Masehi, itu mereka yang berada di kelompoknya Serafim. Serafim ini adalah malaikat yang hierarkinya tertinggi, dan kata seraf itu artinya api yang membakar. Dan api ya Serafim ini ya yang melayani Allah secara dekat dengan Allah dan memiliki kemuliaan yang sangat besar. Dan karunia-Nya itu sangat luar biasa, charming ya, pokoknya sangat indah lah. Makanya dia memiliki tingkatan tertinggi. Tapi pada dasarnya dia bukan Allah, dia tidak sama dengan anak Allah. Dan ketika dia dalam Yesaya 14 ayat 12 dikatakan, aku hendak menaikkan tahtaku melampaui bintang-bintang Tuhan, menggambarkan kesombongannya. Dia tidak puas dengan gelarnya sebagai apa? Sebagai putra fajar, yang menunjukkan bahwa dia adalah ciptaan yang sempurna, tetapi ingin lebih seperti Allah maha sempurna. Nah, ketika Yesus dikatakan bintang fajar itu loh, ini menunjukkan bahwa otoritas keilahian Kristus yang melampaui bintang-bintangnya atau malaikat-malaikatnya, bahkan malaikat tertinggi, itu mengalahkan apa yang diinginkan oleh Lucifer. Karena apa? Atau Samael. Karena Samael ini berdasarkan kehendak hatinya, ingin dengan nafsunya untuk menjadi Allah, tetapi Kristus menjadi manusia, agar dia dapat menunjukkan otoritasnya yang ilahi. Dan terlebih lagi kalau kita simak ya, ada penafsiran yang sangat tertarik oleh saya. Aku lagi cari sebenarnya kemarin bukunya itu. Mungkin Kak Elia nambah lagi deh, nanti aku bisa tambahkan lagi kalau aku dapat poinnya.
Silakan Kak Elia. Ini nggak kedengaran suaranya. Oke. Oke, jadi ya itu tadi sudah jelas ya, Hilal bin Syahar itu kan tidak merujuk kepada Lucifer dalam pengertian iblis. Karena di dalam naskah Ibrani ataupun di Septuaginta itu nggak ada nama Lucifer itu merujuk kepada iblis. Jadi kalian jangan mau dibodoh-bodohin orang bahwa ya Lucifer itu kan maknanya itu adalah nama iblis yang paling sahih gitu. Nggak, setan ya setan gitu loh. Ya Lucifer itu berasal dari bahasa Latin Lucis dan Fere yang artinya pembawa terang, pembawa cahaya. Jadi bintang timur sesungguhnya itu adalah Kristus. Ya. Wahyu 22 ayat. Siap. Yang kedua, satu lagi. Ya, apa itu? Nah, ini yang tertulis. Aplikasi Pak, kalau keluar nanti ini. Ya Pak, suara Bapak tidak ada kalau keluar aplikasi. Yang tertulis di 2 Tawarik 22 ayat 2 kayak itu sama Raja-Raja 8 apa berapa itu? Itu kenapa di situ perbedaannya itu umur si aku kalau nggak buka susah sih. Kalau masalah perbedaan atau kontradiksi antara kitab Tawarik dan Raja-Raja maupun juga ini ya Samuel, Bapak bisa cek itu, bahkan sudah diterbitkan kok dalam bentuk PDF mengenai jawaban tentang kontradiksi. Sebenarnya masalah perbedaan umur, contoh ya Ahazia, apakah itu 25 atau 52 tahun? Kalau kita lihat sejarahnya itu ternyata umur 52 tahun itu berkaitan kalender dinasti Omri. Tapi kalau 25 tahun itu berdasarkan umur dia yang memiliki jabatan sebagai raja pada masa usianya. Ya. Memang dikatakan dalam kitab Tawarik itu mengatakan bahwa usia dia, tapi tidak spesifik, sebenarnya itu mengacu kepada dinastinya. Itu pernah dibahas dalam tulisan Joseph Pifri. Tapi kalau kontradiksi lain seperti apakah Salomo atau Daud ya yang memiliki 5.000 atau 500 kuda, satunya 5.000, satunya 500. Rekomendasi saya Bapak cek aja di sarapan pagi, itu sudah dibahas kok. Bahkan ada PDF-nya bagaimana cara menjawab. Septuaginta ternyata lebih cocok antara beberapa kitab Tawarik dengan kitab Raja-Raja yang dianggap kontradiksi mengenai jumlah total, mengenai kuda ya salah satunya. Itu pernah dijawab dan saya rasa itu sangat membantu kita. Gitu sih Pak. Iya siap Pak. Udah paham udah. Ya, tapi memang perlu kita akui ya Pak, bahwa dalam proses penyalinan kadang ada salah tulis, salah coret ya. Misalnya salah coret saja itu dalam aksara Ibrani itu langsung berubah arti. Nah, untungnya kitab suci kita itu punya banyak manuskrip yang bisa mengkonfirmasi mana data yang paling sahih. Nah, ternyata seperti yang dikatakan Timothy tadi, umurnya ternyata sekian atau masa pemerintahnya sekian. Nah, itu berdasarkan manuskrip atau salinan-salinan sebelumnya atau sesudahnya yang lebih dekat dengan salinan yang sedang digugat. Begitu. Ya. Oke siap Pak Eli. Makasih informasinya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Silakan Angel. Angel ngadas. Halo. Om Kak Elia. Ya, shalom, silakan. Adia, aku mau tanya nih. Ada seorang teman aku yang beragama Islam, Kak. Itu dia udah masuk gereja juga, Kak. Tapi belum dibaptis. Terus tiba-tiba dia meninggal, Kak. Waktu dia mau dibaptis itu Sabtu malamnya meninggal. Nah, aku mau tanya gini Kak, kalau belum dibaptis itu bagaimana Kak kalau dia itu meninggal? Tapi dia mau dibaptis. Iya Kak. Oke, dia mau dibaptis tapi sebelum dibaptis hari Minggu, Sabtu malam dia meninggal begitu. Iya Kak. Oke. Kalau memang dia sungguh-sungguh beriman, cuma hanya menunggu baptisan, saya pikir dia itu ke Firdaus, sama seperti penjahat yang di samping Yesus. Meskipun baptisan itu menyelamatkan, ya, tapi dia punya hati untuk memberi diri dibaptis, cuma hidupnya dia sampai ternyata hari Sabtu malam sebelum Minggu mau memberi. Kecuali tadi dia memang tidak mau memberi diri dibaptis,
itu lain lagi. Tapi karena dia memang mau memberi diri dibaptis, tapi Tuhan panggil dia pada Sabtu malam sebelum dibaptiskan, di mana keinginannya itu tereksekusi, saya percaya dia orang yang ke Firdaus. Begitu. Atau Timothy bagaimana? Silakan. Udah sealur sih. Ya aku mau menegaskan sama yang dikatakan Kak Elia, bahwa dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43 kan penjahat yang disalibkan bersama Kristus mengakui keimanannya kepada Kristus, tetapi dia belum dibaptis toh. Betul. Karena apa? Karena posisinya adalah posisi khusus, bukan posisi yang umum. Ya. Dan ini juga disalahartikan loh, ada beberapa gereja. Oh, sebenarnya baptisan itu nggak terlalu penting lah, nggak apa-apa, nggak baptis. Itu ada gereja-gereja tertentu. Mereka tidak memahami Lukas 23 ini adalah kasus khusus, bukan kasus umum. Terkait dengan temannya Mbak tadi yang dari Muslim masuk Kristen, tiba-tiba meninggal, padahal dia belum dibaptis. Ya ini posisinya sama. Seperti Desmas ya, kalau menurut tradisi gereja. Namanya ini adalah Desmas, yang dikatakan engkau akan bersama-sama aku di Firdaus, kata Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kita berdoa Oke saja. Kak, makasih. Ya, Tuhan berkati ya. 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 Silakan Ilu. Shalom. Ya, shalom. Silakan. Saya ingin nanya mengenai Viti Kak Elia yang tentang penginjilan bapak-bapak gereja pada abad 1 sampai ke 3 di tanah Arab. Saya ingin bertanya, berarti sebelum bapak-bapak gereja menginjili tanah Arab itu orang-orang Arab memiliki kepercayaan terhadap apa gitu? Dan Pagan. oh, berarti mereka jauh sebelum abad ke-7 itu mereka belum mengenal agama Islam gitu ya? Menurut sejarah belum. Karena ide mengenai iman mereka itu lahirnya itu di abad-abad segitu. Ya, Ya, jadi kalau mereka mengatakan bahwa mereka itu paling awal, itu hanya asumsi teologi saja, tapi tidak dengan histori. Ya, kalau kita mengklaim itu ada historinya, begitu. Jadi berbeda kita dengan mereka, gitu. Berarti Ya, tanggapan mereka mengenai Adam kan sebagai nabi kan, menurut mereka. Terus katanya percaya bahwa Adam itu adalah agama Islam. Itu gimana Kak Elia? Itu cuma asumsi aja. Itu asumsi mereka saja. Itu hanya dipahami dan diterima di iman mereka saja. Gitu, karena orang Yahudi pun nggak pernah bilang Adam itu Yahudi, meskipun mereka yang tertua dari Abrahamit. Orang Kristen nggak pernah bilang Abraham itu orang Kristen. Lalu kok tiba-tiba yang lahir di abad ke-7 bilang Adam itu adalah seagama dengan mereka? Tentu tidak. Yahudi dan Kristen menolak itu. Gitu ya.